Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat pada manusia dan kelainannya. Yang pertama harus kita pahami adalah tentang hereditas manusia. Hereditas manusia atau pewarisan sifat adalah penurunan sifat genetik seperti warna kulit, jenis rambut, dan sifat lain yang tampak dari diri orang tua ke anaknya. Pada peristiwa hereditas manusia, sangat mungkin terjadi yang namanya kelainan genetik. Kelainan genetik berarti sebuah kelainan yang dibawa oleh faktor keturunan. Kelainan genetik sendiri dapat dibawa oleh dua jenis kromosom. Yang pertama yaitu kromosom tubuh atau autosom dan juga kromosom kelamin atau gonosom. Nah, dari kromosom tubuh memiliki dua sifat, ada yang dominan dan juga ada yang resesif. Sedangkan kromosom kelamin ada dua jenis, yaitu kromosom X dan juga kromosom Y. Kita mulai dari yang autosom. Kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh atau autosom. Nah, di kromosom tubuh ada dua sifat yang sudah saya sebutkan di awal. Ada gen dominan atau menutupi sifat resesif. Kemudian ada gen resesif, yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat dominan. Nah, kromosom tubuh yang bersifat dominan dapat memiliki beberapa kelainan, contohnya polidaktil dan brakidaktil. Sedangkan kromosom resesif dapat membawa kelainan seperti albino atau siklemia. Mari kita mengenal beberapa kelainan yang sudah saya sebut tadi. Nah, di ilustrasi ini ada beberapa jari yang sangat tidak normal, di mana jumlahnya ada lebih dari 5. Nah, itulah yang disebut dengan polidaktil. Singkatnya, polidaktil berarti jumlah jari pada tangan atau kaki lebih dari jumlah normal. Kemudian, bisa dilihat ilustrasi yang kedua, di mana ukuran jari tidak seperti pada normalnya. Itulah yang dinamakan brakidaktil. Secara singkat, brakidaktil artinya pertumbuhan jari yang lebih pendek daripada ukuran normal. Kemudian ada yang namanya albino. Albino artinya tidak memiliki pigmen melanin atau pewarna kulit. Nah, albino ini berbeda dengan orang yang memiliki ras kulit putih. Jika orang ras kulit putih memiliki sedikit pigmen melanin, sedangkan pada kelainan albino sama sekali tidak memiliki pigmen melanin. Kemudian bisa dilihat bahwa ada gambar sel darah merah. Nah, mungkin untuk yang lingkaran ini normal. Tetapi yang seperti bulan sabit ini adalah kelainan genetik, yakni siklemia. Siklemia secara singkat berarti bentuk sel darah merah menyerupai bulan sabit. Contoh peristiwanya, jika perempuan normal karir menikah dengan laki-laki pembawa sifat albino, bagaimana persentase keturunannya? Ingat bahwa pembawa sifat albino, artinya albino ini bersifat resesif. Nah, kita mulai dari parental satunya, perempuan normal karir. Normal karir artinya dia membawa sifat albino secara resesif tadi, dilambangkan dengan A besar, A kecil. Nah, perempuan normal karir tadi menikah dengan laki-laki pembawa sifat albino, dapat ditulis juga dengan A besar, A kecil. Kemudian kita lihat gamet pertamanya adalah A besar, juga A kecil, dikawinkan dengan A besar, A kecil. Nah, untuk fenotip pertamanya, seperti biasa kita lakukan persilangan. A besar disilangkan dengan A besar menjadi A besar A besar, A besar A kecil menjadi A besar A kecil, A kecil A besar menjadi A besar A kecil, A kecil menjadi A kecil A kecil. Nah, dalam perbandingannya, A besar memiliki jumlah 1, A besar A kecil ada 2, dan A kecil ada 1. Nah, arti dari A besar artinya dia 100% normal. Sedangkan A besar A kecil artinya normal karir, alias masih membawa sifat albino secara resesif. Sedangkan A kecil berarti dia sepenuhnya albino. Nah, dari perbandingan 1 banding 2 banding 1 ini dapat dipastikan bahwa keturunan dari persentase keturunan dari perempuan normal karir dan laki-laki albino adalah 25% normal, 50% normal karir, dan juga 25% albino. Kemudian kita lanjut tentang gonosom atau kromosom kelamin. Kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom kelamin. Perlu kita ingat bahwa kromosom kelamin itu ada dua jenis, yaitu kromosom X yang terdapat pada laki-laki dan perempuan, dan juga kromosom Y yang hanya terdapat pada laki-laki. Jadi bisa dilihat di sini ya, laki-laki itu membawa dua kromosom, yakni X dan Y. Sedangkan perempuan juga membawa dua kromosom, tetapi jenisnya sama, yakni selalu XX. Nah, kelainan yang dibawa oleh kromosom X contohnya adalah buta warna dan hemofilia. Sedangkan kelainan yang dibawa oleh kromosom Y contohnya adalah hipertrikosis dan juga wepetus. Nah, karena kromosom Y ini hanya terdapat pada laki-laki, maka hipertrikosis dan juga wepetus hanya terdapat pada laki-laki. Jadi perempuan tidak akan mengalami yang namanya kelainan seperti yang saya sebutkan ini. Lanjut, kita mengulas lebih dalam tentang kelainannya. Yang pertama yaitu ilustrasi seseorang yang tidak dapat membedakan warna dengan baik. Inilah yang disebut dengan buta warna. Singkatnya yaitu ketidakmampuan mata dalam membedakan warna. Kemudian ada gambar orang jari yang terluka di mana darah ini sukar membeku. Hemofilia berarti darah tidak dapat membeku sehingga terus mengalir apabila terluka. Kemudian ada hipertrikosis, di mana artinya adalah tumbuhnya rambut di tempat yang tidak seharusnya. Jadi jika pada umumnya rambut itu tumbuh di kepala, maka rambut dapat tumbuh di telinga atau bagian-bagian yang abnormal lainnya. Kemudian wepetus, artinya sela-sela jari berselaput seperti bebek. Sela-sela jari ini bisa berupa jari di tangan maupun kaki. Contoh peristiwanya adalah seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Bagaimana kemungkinan anak-anak mereka? Perlu diingat bahwa hemofilia adalah sebuah kelainan yang dibawa oleh kromosom X. Kita mulai dari parentalnya yaitu X dengan H kecil di atasnya dan Y. Ini untuk laki-laki hemofilia. Diingat lagi bahwa hemofilia itu dibawa oleh kromosom X, jadi H kecil itu menempel pada kromosom X, bukan pada kromosom Y. Sedangkan ia menikah dengan perempuan normal. Perempuan normal dilambangkan dengan XX. Untuk genotip pertamanya adalah X hemofilia dan juga Y dikawinkan dengan X. Dan fenotip pertamanya adalah X hemofilia disilangkan dengan X menjadi X hemofilia X dan juga Y disilangkan dengan X menjadi XY. Di sini kita mendapat perbandingan di mana X hemofilia atau perempuan hemofilia ada berjumlah 1, sedangkan XY atau orang yang berjenis kelamin laki-laki memiliki sifat normal.